Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.45, lebih 1 menit ya Bapak Ibu. Jadi saya izin untuk memulai acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu hadirin dari seluruh KPBJ, baik instansi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan juga kota, pada acara Orkestra JFPBPJ, obrolan Rabu kebijakan seputar JFPBPJ, pada hari Rabu 10 Juli 2024 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada pagi hari ini kita akan bersama berdiskusi terkait dengan perpindahan dari jabatan lain ke dalam JFPBPJ, yang kita akan ditemani langsung dan juga disampaikan langsung materinya oleh Ibu Inggar Restu Pradipta Ningtyas, begitu. Mohon izin, Ibu Inggar, apakah sudah ada di room Teams? Selamat pagi, Mas Alif, izin sudah ada. Baik, siap. Terdengar Ibu. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan buka acara pada pagi ini dengan doa terlebih dahulu. Diperkenankan kepada Bapak Ibu untuk dapat memanjatkan doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu hadirin terhormat, tanpa menunggu waktu lama lagi, diperkenankan kepada Bu Inggar Restu untuk dapat mempersiapkan materinya. Dan saya juga ingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin terhormat, apabila ada rekan-rekan yang masih belum join pada kegiatan orkestra pagi hari ini, dapat diperkenankan untuk dapat join ya Bapak Ibu. Dan mohon mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, untuk penggantian virtual background dapat dilakukan melalui aplikasi Teams, begitu Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu mengakses melalui website, maka opsi untuk penggantian background tidak tersedia. Baik, apakah Bu Inggar sudah siap? Insya Allah siap, Mas Alif. Iya. Baik, dipersilakan kepada Bu Inggar untuk dapat menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Alif atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta Orkestra JFPBJ pada hari ini. Perkenalkan, saya Indah Restu. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi terkait perpindahan dari jabatan lain. Mungkin sebetulnya di dalam materi kali ini ya Bapak Ibu ya, saya akan lebih lama banyak membahasnya terkait untuk penghitungan angka kredit dan penyusunan PAK-nya untuk perpindahan dari jabatan lain. Karena seperti kita ketahui ya Bapak Ibu ya, di sistem sudah ada tertulis saat ini ya Bapak Ibu bahwa ketika akan mengajukan perpindahan dari jabatan ke dalam JFPBJ harus menyertakan PAK perpindahan. Jadi izin, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit materi ya yang sudah seringnya disampaikan oleh rekan-rekan terkait untuk perpindahan dari jabatan lain. Sebelum selanjutnya saya lanjutkan ke penghitungan angka kreditnya. Izin Mas Alif, apakah suara kurang jelas? Cukup jelas Ibu. Mungkin bisa didekatkan mic-nya Ibu. Baik. Sudah terlihat ya paparannya Mas Alif ini? Baik, sudah terlihat Ibu. Baik. Izin Bapak Ibu terkait materi pada pagi hari ini yaitu pengangkatan dalam jabatan fungsional bawah pengadaan barang jasa melalui perpindahan dari jabatan lain. Seperti kita ketahui ya, bahwa salah satu mekanisme pengangkatan dalam JFPBJ adalah perpindahan dari jabatan lain yang bisa sewaktu-waktu begitu ya Bapak Ibu ya. Dan seperti kita ketahui ya bahwa sudah beberapa kali rekan-rekan sampaikan ya untuk mekanismenya.
Nah, di mana kita saat ini sudah sesuai Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan juga peraturan BPN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional beserta turunannya. Selain itu, selain kita sudah mengikuti Permenpan 1 ya Bapak Ibu ya, tidak lama keluar surat dari Menpan ya Bapak Ibu ya, di mana surat itu juga sudah kita sesuaikan dengan perpindahan dalam jabatan fungsional pengadaan barang jasa. Nah ini beberapa mekanisme yang ada ya, yaitu pengangkatan informasi CPNS, kedua perpindahan dari jabatan lain, promosi, penyesuaian orientasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dan yang terakhir adalah P3K JFBBPJ. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan untuk mekanisme pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, untuk perpindahan dari jabatan lain, ini garis besarnya ya ada 3 proses. Yang pertama adalah pengusulan dari instansi pemerintah, kemudian yang kedua ada pemenuhan persyaratan administrasi pesertanya, dan yang ketiga adalah uji kompetensi perpindahan yang diikuti oleh pesertanya. Jadi yang untuk pengusulan dari instansi pemerintah ini memang dilakukan oleh instansi ya Bapak Ibu, tidak per peserta. Kemudian pemenuhan persyaratan administrasi pun dilakukan oleh peserta namun diupload oleh admin ya. Kemudian uji kompetensi perpindahan ini diikuti oleh peserta. Nah, seperti kita ketahui pada peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, bahwa disampaikan pada pasal 15, perpindahan dalam jabatan fungsional ini dilakukan ya, dapat dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF ataupun perpindahan antar jabatan. Jadi saat ini ya perpindahan ini terbagi menjadi 2 ya Bapak Ibu ya, ada perpindahan antar kelompok jabatan fungsional dan ada juga perpindahan antar jabatan. Nah, ini beberapa perubahan ketentuannya ya Bapak Ibu ya secara garis besar yang kita bisa lihat ya ketentuan baru itu sekarang menggunakan Permenpan 1 tahun 2023, Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 dan Keputusan Deputi SDM nomor 3 tahun 2024. Di mana ada perbedaannya yaitu terkait dasar penentuan jenjang yang akan diduduki peserta dan jenjang uji kompetensi yang akan diikuti. Di mana untuk saat ini jabatan yang sedang diduduki pejabat administrator maka akan masuk ke dalam jabatan fungsional pengawal dan balai jasa mandiri dan pejabat pengawas yaitu JFBBJ Muda dan pejabat pelaksana yaitu JFBBJ pertama. Meski demikian, ketentuannya ada tambahan lagi ya Bapak Ibu ya, yaitu dengan ada surat penyelidikan bahwa bagi pejabat pelaksana ya Bapak Ibu ya, yang memiliki pangkat golongan ruang lebih tinggi daripada jenjang pertama, pada jenjang pertama ya, maka selama terdapat kompetensinya, kemudian terdapat formasi di instansinya, maka dapat mengikuti ujian ke jenjang yang lebih tinggi dari jenjang pertama. Nah, kemudian yang berbeda lagi nih ya Bapak Ibu ya, yaitu pemberian untuk angka kreditnya Bapak Ibu. Nah, jika dulu ya, angka kredit itu jika mengikuti perpindahan diberikan angka kredit dari pengalaman di bidang PPJ. Jadi SK Pokja Bapak Ibu seperti itu ya, pengalaman Bapak Ibu menjadi Pokja, menjadi PP seperti itu yang menjadi dasar untuk penghitungan angka kredit plus diberikan angka kredit dasar. Nah, untuk saat ini untuk angka kredit perpindahan dari jabatan lain ini diberikan ada perbedaannya gitu Bapak Ibu ya, ada pengelompokannya. Kalau kami ya itu memudahkannya ya, karena awal-awal adanya mekanisme ini penghitungannya masih di LKPP ya Bapak Ibu ya. Namun kita lihat sesuai di ISM memang ya. Jadi kita memberi pengaturan ya Bapak Ibu bahwa saat ini perpindahan harus ada PAK-nya memang bukan dari LKPP Bapak Ibu. Dulu belum ada pengaturannya sehingga LKPP masih menghitungkan angka kredit ternyata sekali sudah ada suratnya yang mengharuskan ketika mengusulkan itu sudah ada PAK-nya sehingga selanjutnya nanti penghitungan angka kredit dilakukan dari instansi pengusul seperti itu. Dimana untuk memudahkannya ya dulu dari LKPP ini kita cara kerjanya begitu ya untuk menghitung perpindahan ini ya Bapak Ibu dengan ketentuan baru
kita bagi dengan kategori Bapak Ibu. Karena memang pemberian angka kreditnya kita harus melihat tidak serta-merta semua jabatan diberikan dari angka kredit yang hanya satu jenis begitu ya Bapak Ibu. Nah, di mana untuk mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk saat ini di ketentuan baru angka kredit ini ada jenis diberikannya yaitu angka kredit perpindahan dari jabatan lain dan kemudian diberikan angka dasar kecuali untuk yang tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi kalau dulu pengalaman di bidang BPJS, sekarang angka kreditnya adalah angka kredit perpindahan dari jabatan lain. Jadi sudah ada tersendiri. Nah, untuk kategorinya, jika dulu tidak ada pengkategorian ya untuk perpindahan. Jadi kalau misalkan dia dari sebelumnya sudah JF, begitu ya, mengikuti JF BPJS, maka angka kreditnya pun yang lama tidak dibawa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar mengikuti mekanismenya sesuai dengan yang semua kategori. Nah, untuk sekarang, kategorinya itu dibedakan yaitu perpindahan antar kelompok JF dan perpindahan antar jabatan yang di mana nanti akan mempengaruhi untuk mendapat angka kreditnya. Nah ini tadi sudah. Nah ini untuk perpindahan otomatis ya Bapak Ibu ya, ini tadi untuk uji kompetensinya ya, jika jenjang untuk kelompok JF ya. Apabila saat ini yang bersangkutan adalah JF pertama, tentunya akan mengikuti jenjang jabatan pengelola PBJ pertama. Jika JF muda, maka akan mengikuti pengelola PBJ muda. Dan jika yang sebelumnya yang bersangkutan JF madya, maka akan masuk ke dalam pengelola PBJ madya. Kemudian lebih lanjut ya atas terbitnya peraturan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan GKN ini ada surat menteri ya tadi sudah saya sampaikan begitu ya Bapak Ibu ya, di mana tadi ya bahwa ada ketentuan tambahan dalam hal memenuhi kualifikasi kompetensi dan syarat jabatan kompetensi dapat dilaksanakan paling kurang dalam metode portofolio terhadap rekam jabatan dan pengalaman. Nah, ini untuk yang antar kelompok JF ya Bapak Ibu. Artinya itu untuk perpindahan antar kelompok JF, pelaksanaan antar JF yang memperoleh kesesuaian kualifikasi, kompetensi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau yang sebelumnya di Permen 1 disampaikan bahwa perpindahan horizontal yaitu perpindahan dari pejabat pelaksana ke dalam jabatan fungsional keterampilan dan JF ahli pertama. Nah, di dalam SE ditambahkan penjelasan bahwa bagi jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama. Kemudian dengan ketentuannya, yang pertama persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi. Jadi memang ya persetujuan dari Menpan ini menjadi salah satu dasar ketika kita akan mengikuti uji kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi memang harus ada instansi Bapak Ibu ketika akan mengusulkan perpindahan harus ada persetujuan dari Menpan. Yang kedua adalah memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan yang akan diduduki. Tentunya ya mengikuti lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Dan angka kredit ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki. Nah, ini terkait alur pengangkatannya saja ya Bapak Ibu ya, mungkin kita yang perlu kita lihat ya Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat pembina pengelola kepegawaian ini melaksanakan uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dengan melampirkan ini persetujuan kebutuhan JF. Oleh karena itu sekarang pun di sistem kami ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu akan mengajukan perpindahan harus ada persetujuan kebutuhan jabatan fungsional. Kalau kali ini karena terkait JF BPJ tentunya persetujuan kebutuhan JF BPJ dari Menpan sebagai bahan verifikasi kepada instansi pembina. Kemudian formulir penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan uji kompetensi dan dokumen evaluasi kinerja. Jadi memang kami pun sekarang juga sudah menerapkan ini Bapak Ibu, di mana ketika mengajukan perpindahan maka harus sudah ada formulir penetapan angka kredit, di mana yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir. Jadi menghitungnya pun tergantung nanti ya kategori yang saya sampaikan ya, kalau kami memudahkannya itu tergantung kategorinya. Apakah yang bersangkutan JF dari antar kelompok JF
atau yang bersangkutan itu menggunakan SKP, konversi SKP, atau langsung mengambil saja angka kredit perpindahan yang sudah ada di per BKN 3. Begitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu ya, terkait predikat kinerja yang diperoleh setelah pengusulan uji kompetensi sampai dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dikonversikan menjadi angka kredit dan ditambahkan ke dalam angka kredit yang ditetapkan sebelumnya. Maksudnya apa? Ini jadi misalkan ya Bapak Ibu ya, yang bersangkutan adalah peserta, pangkat yang bersangkutan adalah 3J, kemudian dia masuk ke Muda, maka ketika mengajukan formulir penetapan angka kredit ini dengan mengonversikan SKP yang bersangkutan. Nah, saat itu masih waktu berjalan diusulkan di Januari 2024. Sedangkan ketika itu yang bersangkutan lulusnya sudah sampai Juni 2024 begitu Bapak Ibu. Dan akan diangkat sampai dengan bulan September misalnya. Nah, dalam waktu Januari sampai September tentunya sudah ada SKP tambahan ya Bapak Ibu ya, karena kita kan mungkin ada yang per-TW seperti itu. Nah, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi PAK yang tadinya sudah ditetapkan, misalkan angka 12,5 begitu ya Bapak Ibu ya, itu boleh ditambahkan dengan SKP sebelum pengangkatan seperti itu. Jadi ditambahkan nih sampai dengan misalnya September, SKP sampai dengan September, sehingga yang sebelumnya diajukan ke LKP 12,5 misalkan ditambahkan lagi menjadi 9,375 misalnya, sehingga totalnya menjadi 22 misalkan ya, 22 sekian. Nah, itu diperbolehkan. Jadi tidak perlu penyesuaian angka kredit lagi ke LKPP, tapi Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan langsung angka kreditnya sesuai dengan ketentuan yang disampaikan di surat Menteri Pan-RB ini. Nah, ini untuk alur ya, mungkin kita bisa skip saja. Nah, ini untuk dokumen persyaratan ya, kalau untuk dokumen persyaratan memang masih sama ya Bapak Ibu ya, bahwa surat yang pertama adalah surat pernyataan dari pimpinan instansi atau kepala satuan kerja atau OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang jasa dengan akumulasi masa tugas atau pengalaman paling sedikit 2 tahun. Penugasannya bisa sebagai apa? Bisa PA-KPA, PPK, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, pejabat PJPHP, PPHP, kemudian membantu ya. Tuh. Nah, ini untuk surat keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagai maksud dalam angka 1 tadi ya, surat keputusan pengangkatannya. Kemudian ijazah pendidikan ya, paling rendah S1 atau D4. Itu. Kemudian surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dan surat kemudian lanjutnya nomor 5 adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki. Jadi untuk surat keputusan kenaikan pangkat terakhir apabila sudah menyebutkan jabatan, jadi tidak saya tidak ada tuh Mbak SK jabatan, misalnya itu bisa menggunakan SKKP terakhir karena di situ mungkin sudah menyebutkan jabatannya. Nah, dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir ini kita perlu melihat jabatannya begitu. Jadi yang kita butuhkan adalah jabatan peserta saat ini begitu. Dan yang keenam adalah sertifikat dasar level 1. Kemudian yang ketujuh adalah SKP tiap tahun selama masa kepangkatan terakhir dan SKP nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir serta konversi angka kredit terhitung dari TMT atau pangkat golongan. Nah, sebenarnya untuk angka 7 ini ya Bapak Ibu itu kan sedikit berbeda-beda. Yang pasti kita harus melihat kategori pesertanya terlebih dahulu. Yang nomor 7 yang harus, yang wajib adalah SKP 2 tahun terakhir otomatis ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah konversi angka kreditnya terhitung. Nah, konversi angka kredit ini nanti itu akan disesuaikan apabila memang dari konversi SKP-nya, maka SKP yang dikonversi itu juga harus diikut sertakan pada bukti dokumen persyaratan di angka 7 ini Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan nanti ya. Selanjutnya adalah surat keterangan dari pimpinan instansi atau kepala satuan kerja atau PD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani atau jatuh hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalani tugas belajar, dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Untuk nomor 8 ini sudah ada contoh formatnya sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan format tersebut sesuai dengan Kepdep yang berlaku.
Nah, selanjutnya terkait dokumen persyaratan tadi ya Bapak Ibu ya, itu diunggah pada sistem informasi perpindahan JFPBBJ begitu. Jadi tidak perlu disampaikan ke LKPP melalui bersurat, tapi langsung saja dimasukkan ke sistem. Nah, di mana di sistem ini diupload merupakan hasil pemindahan digital atau scan terhadap dokumen aslinya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang diunggah bukan hasil pemindaian terhadap dokumen asli dan atau hasil rekayasa, maka kelulusan peserta perpindahan dari jabatan lain dapat dibatalkan. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu membuat gitu ya, itu tuh ditandatangani begitu ya. Kemudian Bapak Ibu scan. Nah, ini kemudian penyampaian instansi pemerintah yang akan mengajukan pengangkatan dalam JFPBG melalui perpindahan ya, itu perlu menyampaikan surat permohonan kepada Kepala LKPP, CG, Dibutuh PPSDM, LKPP, kemudian dilampirkan, yang dilampiri dengan surat penetapan kebutuhan JFPBJ yang diterbitkan Kemenpan RB dan atau surat rekom kebutuhan JFP yang diterbitkan. Nah, ini itu untuk yang A ya. Saat ini surat penetapan kebutuhan dari Menpan ini sudah harus ada ya Bapak ya, dan bisa disertakan dengan surat rekom kebutuhan JFPBJ yang diterbitkan oleh LKPP. Kemudian dokumen penyusunan kebutuhan dan nama PNS yang diusulkan menjadi perpindahan dari jabatan lain. Nah, untuk dokumen penyusunan kebutuhan, nama PNS yang diusulkan ini juga sudah ada formatnya di Webdev. Nah, ini selanjutnya ada jenis indikatornya, mungkin bisa kita skip aja ya Bapak Ibu, kan ketahui, nanti bisa dibaca. Nah, untuk verifikasi portofolionya ya, jadi uji kompetensi yang dilakukan ini dengan menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di mana Bapak Ibu yang memiliki surat kompetensi PPK, uji peminat pejabat penghargaan yang diterima oleh KPP dapat digunakan sebagai pengganti portofolio JFPBJ untuk jenjang pertama atau muda. Nah, ini kalau wawancara, tentunya wawancara ini adalah dilakukan berdasarkan portofolio yang Bapak Ibu ajukan begitu ya. Jadi seperti apa wawancaranya tentunya terkait dokumen bukti dukung portofolio yang Bapak Ibu ajukan. Nah, ini untuk tahapan pelaksanaan perpindahan secara garis besar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pendaftaran administrator perwakilan instansi. Yang kedua adalah pengusulan kebutuhan perpindahan dari jabatan lain. Yang ketiga adalah unggah data dan dokumen persyaratan administrasi peserta. Kemudian unggahan portofolio peserta. Nah, Bapak Ibu untuk pendaftaran admin ini atau ini adalah perwakilan dari instansi, jadi setiap instansi cukup satu. Nah, untuk pengusulan kebutuhan perpindahan ini juga masih dilakukan oleh semuanya dilakukan oleh admin ya Bapak Ibu ya, admin instansi. Kemudian mengunggah dokumen persyaratan administrasi peserta juga dilakukan oleh si admin perwakilan instansi Bapak Ibu, bukan per pesertanya begitu. Nah, di mana ketika unggah data dan dokumen persyaratan administrasi peserta, peserta akan mendapat nomor antrian apabila status peserta dokumen persyaratan lengkap, kemudian status portofolionya memenuhi dan keikutsertaannya pesertanya aktif. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah unggah data dan dokumen persyaratan administrasi peserta, jangan lupa langsung ke nomor 4 nih, unggah portofolio peserta. Sehingga nanti peserta itu akan mendapat nomor antriannya. Ketika memang nanti ketika di-verif dari LKPP dokumen persyaratannya lengkap. Jadi portofolio juga sudah diunggah Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pendaftaran peserta dalam jadwal uji kompetensi sesuai nomor antrian ya tadi ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah data pesertanya, jangan lupa langsung unggah portofolio sehingga ketika dokumen persyaratan sudah diverif dan dinyatakan lengkap langsung dapat nomor antrian sehingga langsung terdaftar ke dalam jadwal uji kompetensi sesuai nomor antrian. Nah, untuk pelaksanaan uji kompetensi yaitu verifikasi portofolio dan wawancara. Untuk verifikasi portofolio, peserta akan diberikan kesempatan perbaikan pada portofolio yang dinyatakan tidak sesuai. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian rekomendasi pengamalan dalam JFPBJ bagi yang lulus dan hasil uji kompetensi bagi yang tidak lulus. Untuk yang tidak lulus, peserta ini nanti dapat mengikuti ujian kembali. Nah, selanjutnya jika sudah lulus, maka pengangkatan PNS dalam JFPBJ sesuai penetapan kebutuhan JFPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain oleh Menpan RB, SK pengangkatannya nanti ditembuskan ke LKPP. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait yang dari tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya, yaitu untuk angka kreditnya seperti itu.
Jadi kalau yang di luar juga, jadi sekarang dia total 40. Kemarin udah semua dan sekarang. Izin sudah terlihat ya Mas Ali? Kita lihat Ibu. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita bisa langsung ke slide nomor 5 saja ya. Nah, di sini sampaikan tadi bahwa untuk perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang baru, ini didapatkannya ada angka kredit dasar dan angka kredit perpindahan. Nah, untuk angka kredit dasar ini sebenarnya masih sama ya Bapak Ibu ya, oleh dengan peraturan yang lama. Konsepnya adalah apabila dia berada di pangkat tertinggi di jenjangnya, maka akan mendapatkan angka kredit dasar. Contohnya adalah pertama, yang 3B, maka akan mendapatkan angka kredit 50. Nah, untuk muda 3D, maka akan mendapatkan 100, dan madya yang di 4B akan mendapatkan 150. Nah, untuk angka kredit perpindahan dari jabatan lain, ini dibedakan beberapa kategori Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah angka kredit dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dasar pada jenjang jabatan fungsional akan diduduki. Ini jadi ketika misalnya 3A yang bersangkutan pertama begitu ya, maka kita akan mendapat konversi predikat kinerjanya sesuai dengan TMT yang bersangkutan Bapak Ibu. Jadi kita lihat perangkatnya 3A ini TMT-nya dari kapan gitu ya. Nah, misalkan dari 2020, maka yang dihitung adalah SKP dari tahun 2020 dan ditambah dengan angka kredit dasar. Nah, untuk angka kredit dasar ini memang karena dia tidak pangkat golongan tertinggi mendapat kami sebesar 6. Nah, apabila memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun, maka penetapan angka kreditnya dilakukan dengan konversi predikat kinerja golongan ruang terakhir, tapi hanya kurun waktu 3 tahun terakhir, di mana nanti akan tetap ditambahkan angka dasar pada jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Ini contohnya kalau tadi 3A, sekarang ada 3B pertama misalkan Bapak Ibu ya. 3B pertama, tapi yang bersangkutan 2021, sedangkan ini sudah 2024, maka hanya 3 tahun terakhir saja. Jadi 2021 ini tidak dihitung lagi. Jadi 3 tahun terakhir ini saja. Ditambah angka kredit dasar karena dari 3B, yang di pertama, maka angka kredit dasarnya adalah 50. Nah, selanjutnya adalah bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional memiliki pangkat dan golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan angka kredit, maka angka kredit ini akan ditetapkan berdasarkan tabel yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk contohnya adalah, misalkan yang bersangkutan adalah 3C Bapak Ibu ya. 3C, tapi yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi jenjang pertama. 3C pertama tentunya tidak sesuai Bapak Ibu ya, karena 3C itu seharusnya di muda, tapi dia masih pertama. Oke, maka ini akan masuk ke kategori yang kalau kami sebut ini di kategori 3 Bapak Ibu ya. Kategori 3 maka angka kreditnya ditetapkan berdasarkan tabel. Nah, jadi kalau kami mengkategorikan ya Bapak Ibu ya, penjelasan pertama tadi ya angka kredit dihitung dari kemampuan konversi atau 3A tadi ya contohnya, maka dia adalah kategori 1 Bapak Ibu. Kategori 1 ini adalah sesuai ya, pangkat dan jenjang sesuai, namun tidak ada di puncak Bapak Ibu. Nah, untuk kategori 2 ini kami adalah untuk pangkat dan jenjang sesuai tapi ada di pangkat puncak di jenjangnya Bapak Ibu. Nah, untuk kategori 3 ini adalah pangkat dan jenjang tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi tadi contohnya 3C tapi yang bersangkutan pertama, sehingga nanti angka kreditnya tidak usah dihitung berdasarkan SKP ini Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu tadi saya tekankan ya, untuk dokumen persyaratan di angka 7 ini disesuaikan dengan kondisi pesertanya. Kalau misalkan yang bersangkutan ini ternyata pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan angka kredit, maka yang disampaikan adalah SKP 2 tahun terakhir yang bernilai baik. Kemudian yang bersangkutan mengajukan PAK-nya, di mana PAK-nya tadi diisi dengan angka kredit yang telah ditetapkan berdasarkan tabel. Tabel ini ada di mana? Ada di PRBKN 3 tahun 2023, seperti itu. Nah, kemudian kategori selanjutnya adalah kategori JF ke JF Bapak Ibu. PNS dan dengan jabatan JF lainnya yang masuk dalam JF PPBJ, maka angka kredit ditetapkan sesuai dengan angka kredit di JF sebelumnya yang sudah dikonversi. Nah, ini Bapak Ibu kaitannya dengan angka 7 tadi ya, dokumen persyaratan di angka 7 tadi, maka yang perlu disampaikan adalah SKP 2 tahun terakhir yang bernilai baik dan PAK perpindahannya yang
berisikan angka kredit di CF sebelumnya. Dan ada lagi Bapak Ibu, karena dia ada menyusul CF, maka PAK di CF sebelumnya. Jadi ada 3 dokumen ya, SKP 2 tahun terakhir, PAK dia di CF sebelumnya, dan yang terakhir adalah PAK perpindahan, di mana PAK perpindahan ini berisikan dengan angka kredit dia di CF sebelumnya, seperti itu. Kenapa juga dibutuhkan nih PAK-nya yang lama? Karena untuk admin perpindahan ya, untuk melakukan verifikasi apakah sudah sesuai PAK perpindahannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk dokumen persyaratan angka 7 Bapak Ibu ya, apabila yang bersangkutan itu kategori 1, ini tadi Bapak Ibu, yang dibutuhkan apa? SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. Yang kedua adalah SKP selama masa pangkat golongan Bapak Ibu. Tadi yang misalkan dia 3A dari 2021, maka SKP dari 2021, 22, 23, misalkan 24 sudah ada, 24, itu juga perlu disampaikan Bapak Ibu. Plus PAK perpindahannya, di mana PAK perpindahan ini berisikan hasil konversi dari predikat SKP tadi. Gitu. Nah, apabila dia kategori kedua nih Bapak Ibu, yang ada pangkat tertinggi ini ya Bapak Ibu, maka isinya nanti ada SKP 2 tahun terakhir bernilai baik, kemudian SKP 3 tahun terakhir yang dimiliki sesuai TMT-nya. Kalau misalkan yang sampai 2023 ya TMT-nya, ya maka 2023 dan 2024 saja jika ada begitu Pak Ibu. Dan terakhir adalah PAK ya, penetapan angka kredit perpindahannya, seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan di angka 7 ini sesuai dengan kasus perpesertanya terlebih dahulu, seperti itu, baru sehingga berbeda-beda nih untuk angka 7-nya. Yang pasti SKP 2 tahun terakhir bernilai baik ini harus ada. Nah, PAK-nya juga harus ada, tapi isi PAK perbedaan ini berbeda-beda, seperti itu. Nah, ini untuk contohnya nih Bapak Ibu, misalkan ada PNS dengan jabatan pelaksana memiliki golongan ruang 3A dengan masa kepangkatan 3 tahun 5 bulan Bapak Ibu. Nah, yang bersangkutan akan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama. Dia pelaksana 3A ke pertama, angka kredit yang diberikan maka adalah kategori 1 Bapak Ibu, gitu ya. Karena dia 3 tahun 5 bulan, si 5 bulannya tetap dimasukkan Bapak Ibu, karena dia bukan di pangkat puncak. Kalau dia di pangkat puncak maka hanya 3 tahun terakhir. Tapi karena dia ini 3A, maka 3 tahun 5 bulan semua dihitung. Nah, kemudian kita masukkan saja nih SKP-nya Bapak Ibu, masa kepangkatannya misalkan tahun pertama tadi sangat baik ya Bapak Ibu ya, ke tahun kedua sangat baik, tahun ketiga sangat baik, nah di tahun kelima dia baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di tahun kelima ini, tahun keempat ini, mohon maaf, keempat ini kan tadi disampaikan baru 5 bulan ya Bapak Ibu ya. Maka masa kepangkatannya ditulis Bapak Ibu 5 bulan. Kenapa? Nanti karena perlu diproporsionalkan seperti itu. Nah, karena dia sangat baik, maka nilai kuantitatif sangat baik adalah 150 Bapak Ibu. Nah, untuk baik ini adalah 100. Sehingga jika SKP-nya pertama sangat baik, kedua juga sangat baik, maka nilai kuantitatif persentasenya adalah 150. Nah, untuk yang baik ada 100. Nah, kemudian karena yang bersangkutan PNS ini adalah akan ke pertama, nah untuk koefisien sesuai jenjangnya untuk pertama dari 12,5 Bapak Ibu. Sehingga kita tulis di sini 12,5. Nah, jadi ini langsung 12,5 karena di 150 ya Bapak Ibu, sehingga diperoleh 18,75. Dan dia karena 12 bulan ya, jadi full 12,5. Nah, ini kemudian tadi kedua juga sangat baik, sehingga 12,5 150%, sehingga 18,75. Nah, kemudian selanjutnya adalah di tahun ketiga ya, dia baik, jadi 12,5 dikalikan 100 adalah 12,5. Nah, untuk di tahun kedua ini Bapak Ibu, tahun keempat ini yang masih 5 bulan ini diproporsionalkan yaitu 5/12 dikalikan 12,5 karena dia baik ya. Kalau misalkan dia sangat baik maka dikalikan 18,75 sehingga diperoleh
untuk tahun kemarin ada 5,2. Sehingga total angka kredit yang bersangkutan adalah 55,2 dengan angka kredit dasar 0. Nah, ini untuk kategori 1. Nah, ini untuk kategori 2, pangkat puncak pada jabatan administrasi, ini PNS dengan pangkat 3D, mengikuti perpindahan dari jabatan lain ke dalam jenjang muda, PMT 3D, pada 1 April 2020. Maka penghitungannya bagaimana? Ini karena walaupun yang bersangkutan 2020 ya Bapak Ibu ya, tapi sekarang dia 3D, maka hanya 3 tahun tadi Bapak Ibu. Nah, 2021 karena sudah full ya, setahun 12 bulan, 2021 12 bulan, 2023 12 bulan, ternyata predikat SKP adalah baik. Nah, nilai kuantitatifnya karena baik adalah 100. Nah, untuk jenjang muda, itu koefisien angka kredit sesuai jenjangnya adalah 25 Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi konversi predikatnya 25 dikalikan 100, 25. Ketiganya ya, 25 dikalikan 100 sehingga sini 25. Totalnya adalah 75 dan mendapatkan angka dasar karena yang bersangkutan 3D yaitu sebesar 100. Itu sehingga angka kreditnya adalah 175 di mana angka kredit dasar 100 dan konversinya 75. Nah, ini untuk kategori 3 Bapak Ibu, di mana yang bersangkutan pangkat dan jenjang tidak sesuai lah ya Bapak Ibu kata-katanya lebih mudahnya. Jadi PNS dengan jabatan pelaksana memiliki golongan ruang 3C yang bersangkutan akan diangkat ke dalam JF ahli pertama. Maka angka kredit yang diberikan sesuai dengan tabel angka kredit perpindahan adalah sebesar 100. Nah, jadi ini tidak perlu konversi SKP-nya, Bapak Ibu langsung saja lihat di tabel, 100. Nah, ini untuk angka kredit perpindahan dari jabatan lain bagi PNS dengan pangkat golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan. Bapak Ibu bisa lihat tabelnya ini, seperti ini bentuknya ada di PerBKN 3. Jadi untuk yang pertama, yang misalnya dia jenjang JF pertama, yang bersangkutan 3J, maka angka desa 100, 3D 100, kemudian dia 4A pertama, maka 100. Jika yang bersangkutan 4B muda, maka 200, 4A muda 200, dan 3B muda 50. Dan begitu seterusnya sesuai dengan tabel yang tertera. Nah, kalau yang kategori yang JF ke JF tentunya tidak perlu disampaikan ya Bapak Ibu, otomatis disesuaikan dengan angka kredit dia di JF sebelumnya dan dipastikan ya Bapak Ibu angka kredit tersebut sudah angka kredit yang konversi yang kecil, bukan angka kredit yang masih konvensional yang besar-besar ya Bapak Ibu. Jadi sudah angka kredit terintegrasi itu Bapak Ibu, seperti itu. Baik, mungkin tidak bisa sampai ke contoh kasus. Ya, jadi demikian Bapak Ibu paparan dari saya untuk terkait perpindahan dari jabatan lain dan angka kredit untuk peserta yang mengikuti perpindahan dari jabatan lain. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Alif. Baik, terima kasih Bu Inggar atas penjelasan yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Mungkin sudah banyak yang dicatat ya Bapak Ibu terkait dengan perpindahan dari jabatan lain ke JFLBJ. Mungkin sedikit merekat, bahwasanya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Inggar terkait dengan bagaimana alurnya, bagaimana penyesuaian antara SMM PAN 2024, serta dokumen-dokumen yang Bapak Ibu siapkan untuk mengikuti perpindahan ini begitu. Dan poin penting ya Bu Inggar, bahwasannya ada 3 berkas yang mungkin bisa disiapkan Bapak Ibu sebelum ataupun pada saat mengikuti perpindahan, yaitu SKP 2 tahun, PAKJF sebelumnya, dan juga PAK perpindahan. Nah, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui raise hand, disampaikan melalui on mic, dan juga dapat disampaikan melalui chat Teams yang akan saya bantu untuk dibacakan begitu. Sudah ada satu penanya dari Bapak Ervan. Dipersilakan Bapak Ervan untuk dapat disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Suaranya masuk Pak ya? Terdengar jelas Bapak, dipersilakan. Ya, selamat siang Ibu. Pertanyaan saya ada 2 Bu. Yang pertama, yang dihitung sebagai pengalaman 2 tahun itu dihitung sejak CPNS atau sejak PNS, diangkat PNS.
Karena kalau dari persyaratan administrasi di paparan tadi di halaman 21 tuh pengalaman peserta dihitung sejak diangkat PNS. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk mengikuti perpindahan, apakah kita harus mengikuti juga pelatihan pembentukan pengelola PBJ yang di MOC itu terlebih dahulu, atau boleh mengikuti perpindahan sebelum mengikuti pelatihan pembentukan pengelola PBJ? Mungkin itu dulu sementara, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Irfan atas dua pertanyaannya. Bu Inggar, apakah ini dikumpulkan terlebih dahulu atau langsung dijawab, Bu? Izin Mas Alif, karena juga terlihatnya belum ada angkat tangan lagi Betul. ya, bisa langsung saya jawab saja Mas Alif. Baik, dipersilakan Bu Inggar. Baik, terima kasih Mas Alif. Izin Bapak menjawab pertanyaannya Bapak Irfan ya. Yang pertama adalah pengalaman 2 tahun. Untuk pengalaman 2 tahun ini memang dihitung dari PNS. Kenapa? Karena untuk menjadi Pokja dan PP, contohnya ya Bapak Ibu, untuk menjadi Pokja, menjadi PP seperti itu, di Perpres disampaikan ya Bapak Ibu bahwa pelaksananya adalah PNS itu, sehingga sesuai dengan ketentuan tentunya sudah menjadi PNS ya Bapak Ibu ya. Betul. Yang kedua ada terkait perpindahan ya, apakah harus mengikuti pelatihan pembentukan terlebih dahulu sebelum mengikuti perpindahan? Ini tidak Bapak. Pelatihan pembentukan PBBJ ini sebetulnya malah diikuti ketika kita sudah diangkat menjadi JF PBBJ Bapak. Jadi ketika kita sudah diangkat, kita perlu mengikuti pelatihan pembentukan ini supaya kita mengetahui terkait kejiwaan kita gitu, seperti amal kredit kita seperti apa, pengembangan karir kita seperti apa, seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Bu untuk yang pertama tadi Bu. Kan misal saya kebetulan diangkat CPNS di 2022, kemudian di 2023 di bulan 2 bulan Februari baru diangkat PNS, berarti dihitungnya 2025 baru bisa mengajukan nih Bu, karena di 2024 baru hitungan setahun gitu Bu. Iya betul Pak, karena kan kita juga melihat dari SK yang disampaikan ya Pak ya, seharusnya kan ketika Bapak ini misalkan ditugaskan menjadi PP Pokja kan ketika sudah menjadi PNS-nya ya Pak ya, seperti itu Pak. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Inggar dan Pak Irfan atas pertanyaannya. Sudah cukup terjawab ya Pak Irfan terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Dilanjutkan kepada Bapak Ibu yang terhormat yang lain. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung Bapak Ibu. Baik, Mungkin sepertinya belum. yang di chat mungkin Mbak, yang di chat ada banyak ya tadi pertanyaan. Mohon izin Bapak Ibu, di chat room saya sepertinya tidak ada pertanyaan. Apakah hanya di room chat saya saja yang tidak ada pertanyaannya? Di Bu Inggar apa ada? Iya, ada Mas Alif izin. Oh, baik, siap. Mungkin izin saya membacakan pertanyaan yang terlebih dahulu ya Mas Alif. Yang pertama, ini ada pertanyaan, apakah surat persetujuan Menpan RB dalam proses ya dapat diganti oleh surat rekom dari LKPP? Lampiran 4 angka 2 Kepdep huruf B bagi instansi yang belum mendapatkan kebutuhan perpindahan dari jabatan lain dari Menpan diisi dengan rekom kebutuhan dari LKPP. Izin Bapak, karena ini memang Kepdepnya saat ini juga sedang disesuaikan ya Bapak ya. Untuk saat ini ya, untuk persetujuan Menpan ini menjadi harus diajukan begitu ya Bapak Ibu ya, ketika kita akan mengajukan perpindahan. Jadi juga disampaikan oleh Menpan bahwa persetujuan kebutuhan ini menjadi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi seperti itu. Jadi kami pun mengikuti ketentuan tersebut bahwa persetujuan Menpan juga harus diajukan dalam pengusulan perpindahan dari jabatan lain. Begitu.
Nah, pertanyaan selanjutnya atas nama Adinda ya, untuk angka kredit apakah cukup kita hitung sendiri atau validasi dari kepegawaian? Izin untuk angka kredit ini eh, sebetulnya ya Bapak Ibu ya untuk penetapan angka kreditnya itu sebagai dari atasan langsung. Namun kami bagaimana ya? Kami persilahkan ya Bapak Ibu ya apabila Bapak Ibu juga mau koordinasi dengan kepegawaian seperti itu. Misalkan nih saya mau mengikuti perpindahan gitu ya. Kemudian eh, angka kredit yang saya ajukan demikian, apakah sudah betul mungkin untuk pengecekan penghitungannya. Tapi kalaupun misalkan tidak, misalkan keputusan dari instansi Bapak Ibu langsung saja diajukan, itu kami persilahkan ya Bapak Ibu. Intinya untuk penetapan angka kredit di Bapak Ibu nanti itu yang menetapkan adalah atasan langsung seperti itu. Nah itu sebagai pejabat nilai kinerja Bapak Ibu, statusnya seperti itu. Nah untuk bentuk dari dokumen evaluasi kinerja ini, untuk evaluasi kinerja ini maksudnya untuk SKP ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, selanjutnya tadi ada yang raise sudah turun lagi. Sebentar. Nah, untuk saat ini ya Bapak Ibu ya untuk mengacu untuk perpindahan masih menggunakan Kepdip 3 tahun 2024 ya Bapak Ibu. 2023. Baik, mohon izin Bu Ingger, sepertinya pertanyaan dari chat sudah selesai ya Bu? Iya, izin. Oh baik, mohon maaf Bapak Ibu karena di room chat saya tidak muncul pertanyaannya. Baik, apabila pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah dijawab oleh Ibu Inggar terdapat pertanyaan yang kurang jelas ataupun jawaban yang memerlukan klarifikasi, mohon untuk Bapak Ibu yang sudah menanyakan melalui chat dapat disampaikan secara langsung begitu ya Bu Inggar. Dan izin untuk berpindah kepada partisipan yang sudah raise hand, ada Bapak Anas. Dipersilakan kepada Bapak Anas untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Suaranya belum terdengar, Bapak. Belum ya. Dengar Pak? Terdengar tapi sangat kecil, Bapak. Mungkin bisa dinaikkan dulu volume mic-nya. Ini Pak, dengerin Pak. Sudah jelas Pak? Sudah lumayan jelas, Pak, tapi masih kecil. Mungkin bisa disampaikan aja pertanyaannya, Pak. Bisa didengar Pak, saya sampaikan terus. Iya, bisa terdengar, Pak. Baik, jadi langsung saja izin Bapak Ibu, saya mau nanya tema ini. Tadi sekilas saya baca untuk persyaratan yang terdapat mengikuti uji kom JPBJ, yaitu pernah menjabat sebagai PPK atau terlibat dalam Pokja. Kemudian yang terakhir itu pernah menduduki jabatan di unit kerja pengadaan Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan saya itu kira-kira seperti apa kategorinya? Kalau boleh jelaskan, apakah sebagai staff, kasubag di jabatan struktural atau gimana? Mohon itu aja penjelasan. Terima kasih Pak. Baik, siap. Terima kasih Bapak Anas atas pertanyaannya. Mungkin kita himpun terlebih dahulu ya Pak, karena ada dua penanya lagi. Dipersilakan kepada Bapak Abdul Qadir untuk dapat menyampaikan pertanyaannya, Bapak. Mohon izin kepada Bapak Abdul Qadir, apakah suara saya terdengar?
Mungkin belum ada respon ya. Dipersilakan kepada penanya selanjutnya dari Bapak Junaidi. Dipersilakan Bapak Junaidi. Baik, terima kasih. Izin suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas Bapak, dipersilakan. Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya Junaidi dari Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kementerian Kelautan Perikanan. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan tentang perpindahan dari JF lain ke PBJ. Kebetulan saya di analisa aquaculture itu ahli muda, terus dengan angka kredit sudah 125, nanti akan seperti apa kalau terjadi perpindahan. Kemudian yang kedua terkait dengan sertifikat PPK tipe C, apakah harus dari LKPP ataukah boleh dari misalnya saya pernah mengikuti sertifikat PPK tipe C dari Kementerian Keuangan atau dari KKP. Kemudian yang ke itu aja dulu, dua dulu, nanti yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Junaidi atas pertanyaannya. Mungkin kepada Bu Dipta bisa langsung dijawab ya Bu terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Bapak Anas. Seperti apa penjelasan dari pernah menduduki unit kerja pengadaan barang jasa, apakah harus jabatan struktural atau seperti apa gitu. Dan juga pertanyaan dari Bapak Junaidi terkait dengan angka kredit beliau yang sudah 125 ketika nanti beliau mengikuti perpindahan seperti apa skema dan juga efek yang akan diberikan gitu. Serta apakah PPK tipe C itu harus dari harus dari LKPP atau bisa dari kementerian lembaga yang lain. Dipersilakan kepada Bu Inggar untuk dapat menjawab. Terima kasih Mas Alif. Izin untuk pertanyaan pertama terkait untuk perpindahan dari pendapatan lain tadi ya untuk pengalaman dari UKBWJ tadi itu contohnya adalah seperti menjadi kabak seperti itu Bapak Ibu ya, kabak UKBWJ seperti itu strukturalnya. Jadi nanti kan ada SK-nya ya Bapak Ibu. Nah SK itu bisa diajukan. Ini yang diajukan ini ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak serta-merta hanya itu saja. Jadi untuk bukti dokumen persyaratan untuk pengalaman ini seperti untuk pelengkapnya gitu Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tapi pernah menjadi Pokja atau PP seperti atau PPK, tapi masih ada dalam kurun waktunya masih kurang gitu. Nah itu bisa dilengkapi lagi ya dengan misalkan Bapak Ibu pernah menjadi struktural di UKPBC seperti itu. Jadi tetap harus ada pengalaman di PP atau PPK seperti itu. Ini untuk lebih ke portofolionya nanti yang diajukan gitu Bapak Ibu. Nanti untuk pengalamannya itu bisa dibantu gitu ya dengan pengalaman selama menjabat di UKPBC. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari JF lain ke JF PBJ ini mudah dengan angka 125. Untuk yang saya pertanyakan terlebih dahulu ini angka 125 ini sudah dikonversi terlebih dahulu ya Pak ya sebelumnya, izin Bapak Junaidi. Baik, izin. Ya. Jadi kebetulan di saya itu ada dulu transformasi jabatan dari pengawas ke analis. Kemudian ada mengajukan angka kredit lagi. Ada penilaian 2 tahun terakhir. Sehingga total halo, suaranya hilang. Iya, izin Bapak putus-putus Bapak. Oke. Mungkin begini Pak, izin. Ya, tidak apa-apa Pak. Jadi begini Pak, untuk terkait dari JF ke JF ya Pak ya. Nanti misalkan Bapak memiliki angka kredit 125 di mana sudah angka kredit yang konvensional ya Bapak ya. Jadi angka kredit 125 ini yang akan dimiliki Bapak ketika Bapak di JF PBBJ. Jadi dilanjutkan gitu ya Pak ya. Tapi JF-nya namanya ganti gitu ya Pak ya. Jadi JF PBBJ seperti itu Pak. Nah, kemudian terkait untuk sertifikat PPK tipe C ini yang dari LKPP ya Bapak izin.
Baik, terima kasih Bu Inggar atas jawaban yang disampaikan dari Pak Anas dan juga Pak Junaidi. Cukup ya Ya. Bapak? Atau ada pertanyaan tambahan? Sedikit saya tambah, Pak Ibu. Itu yang tadi maksudnya yang persyaratan pernah menduduki di jabatan unit kerja pengadaan itu sebagai pelengkap atau untuk menambah kekurangan portofolio yang pernah jadi pekerja gitu kira-kira ya. Atau kalau udah pernah duduk di jabatan unit pelayanan pengadaan, boleh menjadi syarat mutlak. Artinya tidak perlu pernah terlibat dalam pekerja, boleh seperti itu. Mohon izin Bu Inggar, apakah terdengar? Ini tidak, Mas Ali, izin, Mas Ali. Eh, Satu lagi, uh, Kecil syarat. eh, Iya, baik, baik Panas. Mungkin untuk uji saya akan sampaikan. kompetensinya yang tadi dari JF yang ke Baik, mungkin izin untuk menyampaikan terlebih dahulu ya, Bu Inggar, terkait pertanyaan dari Pak Anas. Apakah tadi pengalaman dari menduduki sebagai bagian di struktur di KPBJ itu apakah sebagai pelengkap saja, ataupun ketika dia hanya memiliki itu, apakah itu bisa jadi uh, persyaratan atau dokumen utama begitu, Bu? Baik Bapak izin, jadi untuk struktural ini seperti kayak melengkapi saja Bapak. Misalkan Bapak menjadi Pokja, PP-nya itu baru setahun gitu ya Pak. Tapi dari tahun selanjutnya ternyata menduduki struktural di KPBJ sudah tidak menjadi Pokja lagi misalkan. Nah itu bisa untuk melengkapi kedua tahunannya Pak. Tetapi tetap membutuhkan pengalaman lainnya karena ini fungsinya kebutuhan ini kaitannya dengan nanti untuk pengajuan portofolionya Pak. Nanti kalau misalkan hanya kepala KPBJ misalkan, kemudian nanti portofolio yang diajukan apa seperti itu Pak. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Anas. Sudah cukup ya Pak. Nanti mungkin pertanyaan selanjutnya dapat disampaikan melalui chat, Mbak. Akan saya bantu untuk menyampaikannya. Kepada Pak Junaidi, sebelumnya mohon maaf karena suaranya terputus-putus. Apakah bisa disampaikan ulang, Pak? Pertanyaan tambahan? Baik, mungkin Pak Junaidi juga belum dapat merespon ya. Dipersilakan kepada Bapak Abdul Qadir. Dipersilakan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya, Bapak. Mungkin juga belum ada respon Bu Inggar terkait dengan Pak Junaidi dan Pak Abdul Qadir. Mungkin nanti bisa disampaikan ya Bapak terkait dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Mungkin saya izin untuk berpindah ke room chat terlebih dahulu ya Bu Inggar. Mohon izin kepada Bu Puput. Ini dari instansi mana Bu Puput? Apa bisa disampaikan? Karena beliau meminta untuk perhitungan kebutuhan JFBJ. Mungkin bisa menghubungi kepada pembina wilayahnya masing-masing ya Ibu. Apabila bisa diklarifikasi di forum ini, mungkin kita akan bantu untuk share nomor dari pembina wilayah di instansi Bu Puput begitu ya. Dan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Zainal. Fungsional Pranata Keuangan mempunyai sertifikat PPJ dan BPK tipe C. Apakah bisa ke JFBJ tapi pangkat masih 2D, Bu Inggar? Dan juga pertanyaan dari Bapak atau Ibu Tutut. Kalau TMT 3A pada April 2024, apakah bisa diusulkan menjadi JFBJ? Begitu. Mungkin bisa direspon, Bu Inggar.
Baik, izin Bapak Ibu terkait untuk pangkat masih 2D ini izin tidak bisa ya Bapak Ibu karena memang JFPPJ ini adalah JF keahlian sesuai dengan Permenpan yang ada. Untuk JF keahlian ini minimal adalah pangkat golongan 3A seperti itu. Jadi ketika sudah mengikuti PPJ dan mengikuti PPK ini untuk pangkat golongannya yang masih belum memenuhi seperti itu. Selanjutnya yang kedua terkait pertanyaan dari Ibu atau Bapak Tutut ini untuk TMT 3A ya 3A April TMT April pangkat golongan 3A-nya TMT-nya April 2024 begitu ya. Apakah bisa diusulkan ke CFPBJ? Nah, ini sudah bisa Bapak. Jadi ini untuk syaratnya 3A-nya berarti kan sudah terpenuhi. Kemudian nanti tinggal pengalaman PBJ-nya apakah sudah 2 tahun seperti itu. Kalau sudah 3A maka bisa, tapi kalau tadi ya masih 2D itu belum bisa lagi. Walaupun 3A-nya masih April 2024, tapi kan sekarang sudah lebih ya, berarti kan sudah 3A, maka bisa diusulkan ke dalam CFPBJ. Itu masalah. Baik, siap. Terima kasih Bu Inggar atas penjelasan dan juga atas jawaban pertanyaan dari Pak Zainal dan juga Pak Ibu Tutut. Dipersilakan beberapa Ibu yang lain karena masih ada cukup waktu ya Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui room chat maupun raise hand dan juga menyalakan mic secara langsung gitu. Mungkin sudah banyak sekali pertanyaan yang serupa ya Bu Inggar yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan lain mungkin dapat disampaikan begitu. Dipersilakan kepada Bapak Fajar untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Mas? Terdengar dengan jelas, Bapak. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Inggar dan Pak Alif. Jadi saya mungkin ingin bertanya terkait dengan untuk pengajuan hukum itu salah satu persyaratannya kan antara lain ada rekom dari instansi pembina dan kemudian ada penetapan dari Menpan. Nah, kami ini saat ini kan sudah ada rekomendasi dari LKPP dengan jumlah formasi yang baru, itu komposisinya. Nah, tapi ini sudah sejak mungkin 3 bulan yang lalu kami sudah meneruskan rekom LKPP itu ke Menpan, tapi sampai dengan saat ini belum ada respon seperti itu. Nah, ini seperti apa gitu? Apakah ini prosedurnya mungkin kami yang tidak pas atau seperti apa gitu. Tapi belajar dari yang sebelumnya, rekom yang dulu, yang pertama dulu juga memang lama sih. Cuman apa cara yang lebih efektif supaya itu mungkin cepat berbalas seperti itu. Jadi mungkin untuk diketahui aja, itu kalau yang dulu dari proses rekom itu kami ajukan untuk penetapan dari Menpan, itu yang muncul itu surat persetujuan dulu. Surat persetujuan kami kemudian bersurat lagi, kemudian baru keluar surat penetapan. Nah, sebenarnya prosedurnya seperti apa dan ini kira-kira SOP-nya seperti apa sih supaya prosedur mekanismenya ini lancar gitu loh. Karena sampai saat ini kami belum dapat surat penetapan kebutuhan JF itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Mungkin saya juga akan sambil menjawab atau menyampaikan pertanyaan dari room chat ya, Bapak Ibu. Sudah ada 2 pertanyaan dari Kota M. Berkaitan dengan pengalaman sebagai PPHP, apakah bisa mengikuti perpindahan jabatan? Begitu. Dan dari Bapak atau Ibu Trias, mohon dapat ditunjukkan masing-masing dokumen untuk pemenuhan poin 7 untuk setiap kategori. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan ya, Bu Inggar terkait dengan dokumen-dokumen pada poin yang sudah ditentukan di PPT tersebut. Oke. Sambil menunggu. Ya, Baik, siap. baik. Dipersilakan. Ya, kepada Bu Inggar, ada pertanyaan dari Pak
Fajar sebelumnya terkait dengan SOP dan juga prosedurnya seperti apa sebenarnya yang harus dilalui untuk mempercepat ya Bapak begitu persetujuan dari Menpan terkait dengan rekomendasi kebutuhan yang sudah disampaikan dari LKPP begitu. Dan pertanyaan kedua, apakah pengalaman dahulu sebagai PPHP itu bisa untuk dapat mengikuti perpindahan jabatan? Serta pertanyaan ketiga adalah mohon dapat ditunjukkan dokumen pada pemenuhan poin 7 pada setiap kategori begitu. Dipersilakan Bu Inggar. Baik, izin yang pertama terkait untuk penetapan ya ini ya persetujuan sekarang ya Bapak Ibu ya. Persetujuan untuk kebutuhan dari Menpan. Nah, ini otomatis SOP-nya begitu ya Pak ya. Izin ini lebih Menpan yang tahu ya Bapak ya, Kemenpan yang tahu. Iya betul Pak. Nah, tapi Pak info dari Kemenpan ya Pak ya yang pernah disampaikan kepada KPP bahwa setiap di Kemenpan ini ya terkait informasi ini ada PIC-nya untuk setiap apa namanya daerah gitu Pak. Nah ini yang tahu ya Pak ya biasanya ada bagian BKD-nya karena biasanya BKD yang mengajukan ya Pak ya untuk persetujuan ini. Nah biasanya itu mereka ada nih satu PIC dari Menpan Kemenpan ya Pak ya yang apa namanya memiliki kontaknya gitu Pak. Nah mungkin dari situ kita follow up ya Pak ya melalui PIC tersebut kita follow up sampai mana nih usulan persetujuan kami seperti itu sih Pak. Mungkin salah satu caranya ya Pak ya. Memang kalau untuk SOP-nya kami juga kurang paham ya Pak. Yang pasti yang harus Bapak ajukan ya gitu ya Pak ya. Surat permohonan persetujuan kebutuhan yang dilampiri dengan rekom dari LKPP ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Inggar atas jawabannya. Dari Bapak Fajar tidak ada tambahan pertanyaannya Bapak, cukup ya Pak? Ya, baik siap. Baik. Gitu Dipersilakan lanjut buat ke yang tadi ya Iya, Mas ya. betul. Oke. Iya, ada 2 pertanyaan. Tadi yang mana Mas? Oh ya, untuk PPHP ya, untuk PPHP ini untuk persyaratan ya dokumen persyaratan peserta ini bisa ya Bapak Ibu ya, bisa untuk melengkapi pengalaman minimal 2 tahun di bidang pengadaan itu bisa PPHP. Namun seperti tadi ya Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan saya tetap harus ada portofolio yang bisa diajukan ya Bapak Ibu ya, karena portofolio ini kan harus sesuai jenis kompetensinya. Seperti tapi PPHP ini bisa untuk melengkapi pengalaman minimal 2 tahun di pengadaan gitu. Kalau untuk dokumen pemenuhan poin 7 ya, itu yang perlu yang pertama adalah tadi ya tergantung ini ya. Yang pertama tentunya SKP. Nah, yang kedua mungkin yang perlu saya tunjukkan adalah PAK-nya berarti ya, Mas Alif ya. Izin Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu ya, mungkin untuk nanti juga memudahkan Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menghitung angka kredit. Nah ini saya tadi ternyata ada sedikit yang terlewat ya untuk melengkapi poin 7 ya. Ketika menghitung angka kredit gitu ya, kami di LKPP memberikan form ya kertas kerja penghitungan angka kredit untuk memudahkan Bapak Ibu, misalkan calon peserta begitu ya untuk menghitung angka kredit Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kertas kerja penghitungan tadi ya, berdasarkan kategorinya nih Bapak Ibu. Kategori 1 ini berarti tadi ya untuk yang 3A atau 3C. 3A pertama, 3C muda, maka nanti masuk kategori 1. Kategori 2 ini tadi ya dari pangkat puncak seperti itu. Nah, kategori 3 ini yang tidak sesuai jenjang. Misalkan Bapak Ibu lupa, kita langsung saja ke sheet bagian pedoman perhitungan. Ini ada penjelasannya. Kategori 1 ini sesuai jenjang dan golongan ruang. Kategori 2 adalah pangkat puncak. Kategori 3 tidak sesuai jenjang golongan. Kategori 4 CF lain dan CF BPJ. Nah, di sini pun kami sudah membantu memberikan ya Bapak Ibu ya angka kredit minimal untuk kenaikan pangkatnya. Ini kaitannya nanti untuk Bapak Ibu memasukkan ke dalam PAK. Gitu. Nah, kemudian ini kategori 1 dan 2, tadi ya Bapak Ibu ya, untuk angka dasarnya yang dipakai, yang dibutuhkan. Nah, ini koefisiennya nih Bapak Ibu, jika kalau Bapak Ibu lupa. Kalau pertama berarti koefisien 12,5, untuk muda 25 dan madya 37,5. Kalau 150 ya pindah 150 dikalikan 12,5, misalkan muda 25, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kategori 3 ini sudah kami masukkan nih biar Bapak Ibu tidak perlu membuka perbedaan.
kami masukkan nih tabelnya ke dalam sheet pedoman penghitungan gitu ya. Misalkan pertama 3C, maka angka kreditnya 100 gitu. Nah, untuk kategori CF ke CF tentunya tadi tinggal masukkan saja. Misalkan tadi contohnya Bapak Junaidi 150 gitu ya. Ya tinggal dimasukkan aja tahun PAK-nya misal 2024, angka kreditnya 125 misalkan. C-nya CF ke C tentunya misalnya muda yang muda, angka kredit CF-nya berarti 125. Nah, tidak berhenti di sini ya Bapak. Ini hanya untuk catatan Bapak Ibu contoh kasarannya ya. Nah, nanti setelah dari kertas kerja ini Bapak Ibu perlu masukkan ke dalam PAK seperti itu. Nah, untuk PAK-nya yang tentunya PAK ini harus ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja nih Bapak Ibu ini. Nah, kita tentukan saja nih di sini pun ya di dalam PAK ini sudah dibantu untuk peletakan angkanya nih angka kreditnya. Misalkan yang bersangkutan kategori 1 gitu ya. Kategori 1 dan 2 maka masukannya di sini hasilnya. Tadi misalkan 56 maka di sini 56. Nah, untuk kategori dan untuk angka dasar ini untuk kategori 2 tadi misalkan 50K atau 100 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kategori 3 di mana tadi ya yang angka kreditnya sudah ada di tabel, ini masuk ke dalam row di sini, row 23 ini ya. Ini sudah dikasih contoh, sudah diberi keterangan untuk kategori 3. Berarti misalkan 100 di sini tulis 100 gitu. Nah, kalau untuk yang kategori 4 atau yang JF ke JF, maka tinggal langsung masukkan saja di angka kredit JF lama di bagian baru dan jumlahnya. Nah, ini tadi kan saya sampaikan juga kebutuhan pangkatnya dan jenjangnya juga sudah kami bantu nih Bapak Ibu. Nah, itu untuk masukkan di sini Bapak Ibu. Misalkan yang bersangkutan pertama gitu ya, 3A pertama, maka kalau angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkatnya untuk ke 3B maka 50, untuk jenjangnya maka 100. Nah, nanti tinggal dikurangin saja kalau misalkan yang bersangkutan itu kebutuhan kekurangannya berapa. Nah, misalkan ya Bapak Ibu ini menurut contoh. Contohnya misalkan yang bersangkutan itu adalah 3B gitu ya Bapak Ibu ya. 3B, kemudian angka kredit yang diperoleh ada 25, ada 50 gitu ya misalkan ya. Saya tulis dan saya hapus ini 50 dan 25 misalkan. Misalkan begini ya Bapak Ibu ya, maka di sini yang angka kredit yang dibutuhkan adalah 50 ya untuk ketiga C, ininya 100. Nah, untuk kekurangannya atau kelebihannya ini nanti dicoret ya Bapak Ibu ya. Kekurangan, misalnya kekurangan maka kelebihan dicoret, misalkan kelebihan maka kurang dicoret. Cara menghitungnya untuk kenaikan pangkat maka 50 hanya dikurangi 25 ya Bapak Ibu, jangan jumlahnya yaitu 75. Tapi untuk menghitung jenjang, ketika kebutuhan jenjangnya baru 100 dikurangi 75 begitu karena angka kredit dasar ini diberikan hanya untuk menghitung kebutuhan kenaikan jenjang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu. Nah, jadi untuk poin nomor 7 yang harus disampaikan nanti adalah ini Bapak Ibu. PAK ini yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, kemudian SKP 2 tahun terakhir, misalkan mengajukan 2024 berarti 2022-2023, dan misalkan ini adalah konversi tadi ya, misalkan konversi Bapak Ibu dari SKP tahun 2021 ya, SKP dari 2021, 2022, 2023 itu disampaikan pada poin nomor 7 tadi. Di situ dijadikan satu ya Bapak Ibu ya, sampai ke PAK-nya sudah ditandatangani begitu. Begitu Mas Ali izin. Baik, terima kasih Bu Inggar atas jawaban dan juga penjelasannya cukup detail ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana perhitungan PAK-nya gitu. Dan dipersilakan kepada Bapak Ibu yang masih ada yang raise hand ya Bapak dari Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri, apakah suara saya terdengar? Selamat pagi Bu Sri, terdengar Ibu. Dipersilakan Bu. Iya, terima kasih sebelumnya Mas Ali. Gini Mbak Ingga, kami mau nanya, kalau sudah ini bukan terkait yang ini ya, maksudnya yang sudah JF itu kira-kira berapa lama ya untuk antara JF yang satu dengan JF yang lainnya? Misalkan dari JF pertama dia mau naik ke JF muda itu berapa lama, kemudian dari muda ke madya berapa lama?
Terus andai kata misalkan dia sudah mau naik, ternyata slot yang ini kan kita banyak buncit di JF pertama. Dan JF mudanya itu paling tinggal ada 1-2 lagi. Nah, sementara di JF pertama kalau dari segi kepangkatan sebenarnya harusnya sudah naik. Itu apa gimana? Apakah memang ngikutin kepangkatannya atau hanya JF-nya aja? Itu gimana tuh, Mbak Inga? Terima kasih. Karena sebelumnya kawan-kawan nanya, ini gimana nih kami mau naik gitu kan. Mentok di sini terus apa yang kami harus lakukan gitu aja. Terima kasih Mbak Inga. Baik. Terima kasih Bu Sri. Mungkin bisa langsung direspon ya, Bu Ingat. Baik Mas Alif, untuk yang pertanyaan kedua nanti izin bertanya kembali ya Bu ya. Jadi untuk yang pertama itu berarti kan tergantung dari SKP yang diterima JFPBJ tersebut ya Bu ya. Kalau misalkan yang bersangkutan 3A gitu ya Bu ya, ini kasarannya kalau misalkan yang bersangkutan berarti dimulai dari 3A-nya 0 ya Bu ya angka kreditnya. Nah kemudian yang bersangkutan itu SKP-nya baik terus gitu, maka yang dibutuhkan ya 4 tahun ya Bu ya, kasarnya gitu, karena 3A ke 3B kan 50, angka kreditnya jika 100, nah SKP baik kan 100 ya, itu kan 12,5 ya, dibagi saja 50 dibagi 12,5 gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan ada sangat baik begitu kan, kalau sangat baik kan 18,75 begitu Bu, nah nanti berarti kan bisa kurang dari itu. Nah, kemudian yang untuk pertanyaan kedua, izin Bu, boleh izin diulang Bu? Enggak, maksudnya tadi masa menunggunya itu 4 tahun gitu, Mbak Inga? Untuk naik pangkat Bu? Naik iya kalau untuk naik pangkat antara golongan itu kan 4 tahun untuk normalnya, gitu kan. Maksudnya ini ketika sudah menjadi JF, misalkan di JF pertama, waktu JF pertama itu dia 3B. Nah, Oh 3B, iya. Nah, secara misalkan dia sudah akhir nih di 3B harusnya 1 tahun dia nggak nunggu tahun depan harusnya dia sudah 3C tapi dia nggak nunggu. Dia masuk aja ke 3B gitu kan. Jadi JF pertama. Seharusnya kalau dia tidak ikut JF maka tahun depan dia sudah 3C, sudah jadi JF muda. Itu bagaimana baiknya? Tapi karena memang kita membutuhkan segera JF maka dinaikkanlah dia jadi JF 3B. Apakah dia harus menunggu itu aturannya di mana tuh untuk JF itu? Untuk jadi JF itu berapa tahun gitu atau bisa aja dia mengurus dari 3B ke 3C? Itu gimana? Baik Ibu, jadi ketika misalkan yang bersangkutan jadi mengikuti perpindahan, kemudian lulus lulus CFP perpindahannya, kemudian diangkat menjadi CFPBJ, maka selanjutnya kenaikan pangkatnya tidak lagi reguler, yaitu dengan mengumpulkan angka kredit. Nah, jadi kita lihat dulu Bu, angka kredit yang bersangkutan yang diterima ketika mengikuti perpindahan berapa. Nah, kita lihat lagi 3B pertama, kita lihat TMT-nya tadi ya Bu, makanya perlu dihitung si PAK tadi, gitu Bu. Nah, jadi nanti kita tinggal makanya fungsi PAK tadi kan ada kekurangan atau kelebihan kebutuhan kenaikan jenjang, kenaikan pangkat seperti itu. Jadi kita lihat dari angka kreditnya dan di 3B ke 3C maka kebutuhannya adalah 50 Bu. Seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja angka kredit yang bersangkutan yang diterima berapa. Oh, berarti kekurangannya sekian sehingga dia bisa naik pangkat ke 3C. Seperti itu Bu. Jadi kalau sudah menjadi CFPBJ sudah diangkat menjadi jabatan fungsional, maka kita naik pangkatnya dan jenjang itu melihat dengan angka kreditnya. Seperti itu. Berarti bukan masalah berapa tahun lamanya gitu ya Mbak Inga ya? Iya, kalau di normalnya kan antara 3A, 3B, 3C itu kan 4 tahun, kecuali kita memang ada jabatan struktural gitu kan. Kalau tidak ada jabatan struktural maka ya itu tadi 4 tahun. Jadi kalau kita di JF ini, jika angka kreditnya terpenuhi dengan segala pekerjaan yang ada, maka andai kata tahun ini kita JF pertama, jika terpenuhi tahun depan, jadi otomatis kita bisa jadi JF muda gitu ya, Mbak Inga? Iya, jadi kalau itu Bu, kalau pangkat itu minimal 2 tahun di pangkatnya, kemudian kalau jenjang 1 tahun di jenjangnya. Itu kita bisa lihat di per-BKN. Yang selanjutnya misalkan memang sudah 2 tahun kok gitu di pangkatnya gitu ya Bu ya. Itu tinggal kita lihat angka kreditnya terpenuhi atau tidak gitu ya Bu ya. Jika sudah terpenuhi, sudah minimal 2 tahun di pangkatnya, ya berarti boleh Bu yang bersangkutan naik pangkat begitu Bu. Pertanyaan yang kedua, jika gitu semua sudah terpenuhi nih baik pangkat segala macam sudah terpenuhi, terus kawan-kawan mau naik
ternyata slot kita untuk JF berikutnya itu kurang gitu. Apa nih yang harus kami lakukan? Gitu. Oke, jadi formasinya yang kurang ya Bu ya? Iya, formasi Nah. kurang padat, tapi sebenarnya kita kawan-kawan gini ya, kebutuhan dari yang diizinkan dari kita butuhnya sekian gitu kan di awal kan, kemudian dari LKPP merekomendasi sekian gitu, tapi sebenarnya kami butuh sekian loh gitu, itu boleh nggak seperti itu? Nah, ya izin Bu. Jadi kita akan tarik garis lagi ya Bu ya. Jadi ketika misalkan ya Bu ya, ada nih kawan-kawan yang mau naik jenjang tapi tidak ada rumahnya gitu ya. Kita lihat dulu ya Bu ya. Si formasinya ini langsung saja Ibu hitung gitu. Nih ternyata tuh memang loh di instansi kita tuh mudahnya itu perlunya tuh sekian, bukan yang dari LKPP sekian. Nah itu boleh diajukan lagi untuk rekomposisi kebutuhan CFPBJ ke LKPP. Nah misalkan ya Bu ya, dalam penghitungan tapi kok agak lama ya kalau kita nunggu penghitungan misalnya. Nah kawan-kawan ini bisa mengikuti uji kompetensi penjenjangan terlebih dahulu Bu. Misalkan ya Bu ya, uji kompetensi penjenjangan lulus, kemudian angka kredit sudah terpenuhi, hanya terhalang oleh misalnya ini Bu ya, hanya terhalang oleh formasi, maka yang bersangkutan boleh diberikan kesempatan naik pangkat sekali saja Bu. Tapi jenjangnya belum karena tadi ya. Jadi ya, tapi harus sudah lulus uji penjenjangan. Jadi diberi kesempatan ya di perpres 1 disampaikan apabila yang bersangkutan mau naik jenjang tapi yang menjadi permasalahan hanya satu, formasinya saja kurang, padahal sudah lulus uji kompetensi, angka kredit sudah terpenuhi, itu boleh naik pangkat lebih tinggi sekali saja. Oh gitu. Jadi misalkan dari D3B karena memang sudah kita ngitung agak lama, maka terpenuhi maka dia bisa jadi 3C gitu ya dari langsung gitu ya, saja ikut penjenjangan cuma dulu. hanya dia tidak bisa langsung jadi JF muda gitu ya. Betul Bu. Tapi harus lulus penjenjangan terlebih dahulu ya Bu. Ikut uji kompetensi lagi berarti ya. Iya, uji kompetensi penjenjangan. Begitu. Terima kasih Mbak Inga informasinya. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni dan juga Bu Inggar atas jawaban yang diberikan begitu. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang sudah resen. Ada Bapak atau Ibu Musadek? Dipersilakan. Oh iya, orang semuanya. Mungkin belum bisa ya Bu Inggar. Kita akan lanjut ke tiga pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Dwi terkait dengan apakah sarjana peternakan bisa mengikuti perpindahan karena peternakan masih serumpun dengan ilmu sains begitu. Lalu pertanyaan kedua dari Bapak Abdul, apakah boleh untuk memilih dari satu jenis kompetensi saja gitu secara singkatnya Ibu. Pertanyaan yang ketiga, apakah sertifikasi yang diambil itu tahunnya bebas atau ada persyaratan khusus? Karena misalnya adalah sertifikasi dasar pada tahun 2010 sampai 2015 itu apakah masih bisa digunakan begitu? Dan dari Bapak Bupati juga berkenan untuk dapat di-share apabila ada dokumen persyaratan administrasi pada nomor 1 dan 8 formatnya begitu Bu. Dipersilakan Bu Inggar. Baik, satu-satu ya Mas Alfi izin. Jadi untuk yang Bapak atau Ibu Dwi ini untuk sarjana peternakan ini bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa melihat di LKPP 7 ya, itu lebih jelas, lebih rinci ya, itu S1-nya apa saja. Nah, untuk dokumen portofolio jenis kompetensi adalah 4JK sebagai persyaratan yang berbeda. Oke, untuk masalah
memilih ini, izin ini tadi memang saya skip ya Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya sudah sering disampaikan ya oleh rekan-rekan bahwa untuk mengikuti perpindahan ya, ini sudah saya share dulu. Ini bukan ambil itu dari info SDM-nya lagi keluar. Kita beli nggak sih? Sama kan? Kita beli nggak? Nah, ini tadi ya Bapak Ibu sudah terlihat ya Mas Alif ya. Jadi Bapak Ibu, jadi begini Bapak Ibu konsepnya. Jadi pilih satu dari 4 jenis kompetensi. Nah, misalkan tadi kan kompetensi ada 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dipilih salah satu. Jika misalkan Bapak Ibu memilih pemilihan, misalnya menjadi JF pertama, maka Bapak Ibu bisa memilih jenis kompetensi pemilihan penyedia barang jasa, boleh hanya ini. Kemudian yang disampaikan harus minimal 6 kompetensi yang disampaikan begitu Bapak Ibu ya. Itu. Jadi kan contohnya ini misalkan pemilihan, nah ini karena ada 8 ya Bapak Ibu ya, ini diajukan harus ada 6 minimal seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk jenis kompetensi yang bisa dipilih salah satu, tapi ada minimal yang harus dimasukkan seperti itu indikatornya itu Bapak Ibu. Jadi betul. Untuk jenis kompetensi bisa dipilih salah satu, tapi tetap ada minimal indikator yang harus disampaikan ya untuk kelulusannya, tergantung dengan jenjang Bapak Ibu yang diajukan seperti itu. Jadi di sini juga ada itu Bapak Ibu. Kemudian saya baca lagi dulu ya Bapak Ibu ya, untuk perpindahan dan persyaratan akhir nomor 5. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki itu. Baik Bapak Ibu, nah ini sering memang betul ketika saya verifikasi ini kadang ini Mas Alif, sering terjadi saya mendapatkan surat SK pengangkatan dalam jabatan terakhirnya sampaikan SK Pokjanya Mas Alif, padahal SK Pokja ini harusnya cuma cukup disampaikan pada pengalamannya saja. Nah, ketika SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang disampaikan ini jabatan Bapak Ibu saat ini gitu Bapak Ibu. Yang biasanya, maka tadi saya sampaikan juga ya waktu paparan, yang biasanya bisa juga Bapak Ibu menyampaikan SK kenaikan pangkat terakhir. Karena biasanya di SK kenaikan pangkat terakhir ini disampaikan di jabatan Bapak Ibu saat ini seperti itu. Jadi untuk poin surat keterangan dalam jabatan terakhir ini bisa disampaikan adalah SK kenaikan pangkat terakhir yang dia menjelaskan jabatan Bapak Ibu saat ini. Jadi bukan Bapak Ibu menjadi Pokja, menjadi Bapak bukan, tapi misalkan perancang kebijakan atau Bapak Ibu sebenarnya JF analis SDM aparatur misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian format khusus dokumen persyaratan misalnya pada nomor 1 dan 8. Nomor 1 itu SK ya Bapak Ibu ya, SK menjadi Pokja, menjadi PP ini tidak ada format khususnya. Tapi kalau untuk untuk nomor 8 ini ada format khususnya. Nah, ini ada di Capdev Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bingung bisa langsung ke sistem perpindahan. Nah, langsung buka di situ sudah ada Capdev-nya yang dimaksud dan di situ nanti Bapak Ibu langsung ketemu nih contohnya di lampirannya Bapak Ibu itu. Nah, untuk sertifikat dari level 1 ini bisa Bapak Ibu menggunakan yang L itu ya, L1 gitu. Seperti itu masih bisa digunakan ya Bapak Ibu untuk dokumen persyaratan administrasi perpindahan. Seperti itu. Nah, misalnya PPJ dasar level 1-nya yang tulisannya masa berlakunya gitu ya. Nah, itu pun sudah kami saat ini kan sudah dianggap berlaku seumur hidup ya Bapak Ibu. Jadi itu pun bisa digunakan seperti itu. Jadi untuk level 1 ini masih bisa digunakan ya Bapak Ibu untuk yang lama. Untuk kertas kerja tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin saya izin untuk saya share kembali. Ini sepertinya Mas Alif izin. Mungkin ya Mas Alif. Ya. Bagaimana Bu Inger? Nah, izin Mas Alif sudah saya jawab tadi pertanyaan yang Mas Alif bacakan. Oh iya baik, siap. Mohon maaf karena sinyal saya juga agak putus-putus. Selanjutnya untuk sertifikat dasar pada tahunnya apakah ada ketentuan Bu? Ya, sudah saya jawab Mas Alif izin. Atau bebas? Sudah. Oh, siap. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Bahkan yang L1 seperti itu juga bisa digunakan.
Oh baik, siap-siap. Terima kasih Bu Inggar atas jawaban dari ketiga pertanyaan dari dua penanya begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin apakah ada yang ingin resen terlebih dahulu dari Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Bapak Musadek tadi sudah disampaikan melalui room chat ya, Bapak. Nanti setelah ini akan kami sampaikan atau mau disampaikan secara langsung, Bapak? Apabila sudah bisa. Baik, belum ya. Dari Bapak Fajar, dipersilakan Bapak. Terima kasih Mas Alif. Ini terkait dengan slide yang barusan tadi ditayangkan terkait dengan pemenuhan indikator kompetensi untuk setiap jenis kompetensi untuk setiap jenjang. Ini sebagai catatan aja, Mbak, kaitannya kesesuaiannya dengan SI perpindahannya. SI perpindahan. Nah, itu ada kok sepertinya tidak konsisten untuk yang jenjang madya, khususnya yang untuk jenis kompetensi perencanaan pengadaan. Itu saya lihat di situ indikator kompetensinya yang muncul dalam aplikasi cuma 3. Jadi ada satu indikator kompetensi yang nggak muncul di SI perpindahan ya. Ini sebagai catatan aja. Karena saya kan ini sedang dalam antrian untuk wawancara portofolio nih gitu loh. Nah kebetulan saya ngalami itu. Jadi ada satu portofolio saya itu saya input di tempat yang tidak sesuai sebenarnya gitu loh. Tapi ini sebagai catatan aja, saya berharap kalau bisa ya ngubah-ngubahnya jangan sekarang juga, takutnya nanti malah hilang portofolio yang udah di input itu gitu loh. Jadi mungkin sebagai catatan aja, itu di situ kan kalau untuk jenjang madya, untuk indikator kompetensinya kan di situ ada 4. Nah, kalau di aturan yang di peraturan Deputi 3 itu kan minimal 3. Nah, tapi kalau yang di aplikasi SI perpindahan itu minimal 2 gitu loh. Nah, itu. Jadi di situ yang ada slotnya itu indikator kompetensi untuk yang perencanaan pengadaan itu hanya ada 3 dan dikatakan di situ minimal 2 saja cukup gitu, seperti itu. Jadi mungkin untuk catatan aja, Bu Dita. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Fajar atas masukan dan juga catatan yang diberikan. Dari Bu Inggar, apakah ada tanggapan? Oke, baik Bapak izin mungkin nanti coba saya cek dengan rekan-rekan dari sistem ya Bapak ya untuk mengecek ya apakah betul yang tadi yang Bapak sampaikan ya di perencanaan itu bahwa slotnya itu tidak sesuai ya Pak ya dengan persyaratan yang seharusnya. Iya, jadi saya juga mohon artinya ada dispensasi juga gitu loh, karena slot yang saya cari itu nggak ada gitu loh di situ gitu, yang untuk terlibat dalam penyusunan organisasi pengadaan tuh nggak ada di situ. Iya, itu Mbak. Terima kasih. Iya, baik. Siap, baik. Terima kasih Bapak Fajar. Mungkin nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut ya, Bu Inggar, dengan sistem terkait dengan jika yang terlampir begitu. Dipersilahkan kepada Bapak Rahe untuk dapat menyampaikan pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Mohon izin saya Rahe dari Kabupaten Gorontalo Utara. Mohon izin menyampaikan pertanyaan Pak. Apakah sertifikat PPK tipe C itu dapat menggantikan tahapan wawancara atau mengganti portofolio untuk perpindahan ini Pak? Sertifikat PPK tipe C. Kemudian yang kedua untuk pengalaman minimal 2 tahun di bidang PBJ itu sampai di mana batasannya? Apakah sebagai bendahara penerimaan barang itu juga bisa diakui sebagai pengalaman 2 tahun tersebut? Makasih banyak. Baik, siap. Terima kasih Pak Rahi atas pertanyaan yang disampaikan. Dipersilakan kepada Bu Inggar dapat menjawab pertanyaan tersebut ya Bu. Baik, terima kasih Mas Alif izin Bapak untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama
Jadi untuk PPK tipe C ini bisa diajukan untuk portofolio. Namun demikian setelah pengajuan itu perlu tetap mengikuti wawancara ya Kak. Gitu Kak. Nah untuk pengalaman minimal 2 tahun, ini mungkin tadi juga sudah saya sampaikan ya Pak ya, dan bisa Bapak Ibu lihat lebih lanjut nantinya jika Bapak Ibu mau melihat gitu ya untuk apa saja sih sebenarnya 2 tahun dalam PBJ itu 2 tahun itu seperti itu batasannya ya kalau tadi disampaikan Pak Rahim itu izin saya tahun. Nah, ini ya Bapak Ibu ya tadi ya disampaikan minimal pengalaman sedikit 2 tahun berupa penugasan sebagai PAKPA, PPK, Pokja Pembinaan, Pejabat Pengadaan, PJPHP, PPHP, personil atau staf yang membantu PAKPA, PPK, Pokja Pembinaan atau Pejabat Pengadaan atau Pejabat Pembinaan Tinggi Administrator, pengawas yang pernah menduduki jabatan di UKPBPJ. Seperti itu Pak. Baik, siap. Terima kasih Bu Inggar atas pertanyaan atas jawabannya. Kepada Bapak Rahi cukup ya Pak atau ada tanggapan lain? Mohon izin untuk tanggapan sedikit. Di ketentuan Boleh, yang di ketentuan perpindahan yang terbaru itu kan kalau tidak salah ada sertifikat yang bisa menggantikan tahapan wawancara itu. Itu sertifikat yang mana yang dimaksud, Bu? Mohon izin. Apakah PPK tipe C atau tipe B atau pejabat pengadaan di juknis yang terbaru itu? Karena ada yang menggantikan yang bisa menggantikan tahapan wawancara. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Bapak Rahi. Mungkin saya juga akan bacakan sekalian terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Karena Izin mungkin Mas Alif, keterbatasan waktu. izin mungkin ditanggapin terlebih dahulu kali ya Mas Alif ya. Boleh, Ya karena kan dipersilakan. gabungan sama tadi izin. Jadi Bapak kenapa PPK tipe C ini kan hanya pelatihan ya Pak ya. Jadi perlu tetap ada yang wawancara sehingga yang bisa menggantikan itu adalah PPK tipe B di mana PPK tipe B ini kan dia mengikuti uji kompetensi ya Pak ya, sudah mengikuti uji kompetensi sehingga ini nanti yang bisa sertifikat ini yang bisa menggantikan wawancara juga seperti itu Pak. Jadi kalau untuk tipe C masih perlu mengikuti wawancara, tapi untuk tipe B itu tidak wawancara. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Ya siap. Cukup ya Bapak Rahi terkait pertanyaannya. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu Bu Inggar ke pertanyaan yang sudah ada di chat gitu. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk mengingatkan karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, saya akan membuka 2 pertanyaan lagi baik dari raise hand maupun dari chat room begitu karena sudah ada satu raise hand dari Bapak Fajar jadi masih ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu harapannya dapat dimanfaatkan dan ketika nantinya pada saat pertanyaan-pertanyaan baru terpikir maupun baru muncul Bapak Ibu dapat menghubungi pembina wilayah masing-masing untuk dapat disampaikan dan dapat kami bantu untuk menjawabnya gitu. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Trias terkait dengan angka kredit dalam surat rekomendasi hasil UKOM, nanti apakah mengacu ke angka kredit yang disampaikan di dokumen administrasi peserta saat pendaftaran perpindahan, atau nanti akan diminta lagi angka kredit dengan kondisi terakhir pada saat surat rekomendasi akan terbitkan, begitu. Sehingga untuk pertanyaan kedua, dari kota M, gitu. Jika telah lulus perpindahan di jenjang pertama dengan pangkat 3C dan belum dilakukan pengangkatan ke dalam JF, kemudian TMT-nya pada tanggal 1 Januari 2025 mengusulkan pangkat 3D, apakah bisa pengangkatan ke dalam JF setelah kenaikan pangkat 3D tersebut? Gitu. Dan pertanyaan dari Bapak Musadik, ini terkait dengan kenaikan jenjang jabatan yang akan ditempati, begitu. Untuk ikut uji KOM pada LKPP untuk naik jabatan harus ada lowongan kosong pada jabatan yang akan ditempati. Bagaimana bila ingin naik pangkat, namun syarat harus lulus uji KOM, namun syarat uji KOM-nya itu harus ada jabatan kosong. Jadinya tidak akan ada yang pernah naik pangkat tanpa naik jenjang karena syarat kosong jabatan tidak akan terpenuhi. Dipersilakan kepada Bu Inggar untuk dapat menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu, Ibu.
Baik, jadi tadi dari yang Ibu atau Trias dulu ya, Mas Alif ya. Jadi Bapak Ibu izin nantinya ya Bapak Ibu kan disampaikan ya ini tadi ya mengacu ke angka kerja yang disampaikan di dokumen atau tidak. Nah nanti ketika kita sudah memasuki ke bagian peserta yang sudah harus menggunakan mengajukan dengan ada PAK, kami dari LKPP tidak akan lagi menghitung angka kreditnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita sampaikan angka kreditnya. Jadi nanti Bapak Ibu langsung apa ya, rekomendasi ini menyampaikan Bapak Ibu lulus atau tidak gitu ya. Nah angka kreditnya nanti seperti yang saya sampaikan, jadi disesuaikan dengan PAK yang Bapak Ibu ajukan. Tapi jika ada perubahan angka kredit karena tadi ada masa tunggu tadi ya, itu boleh disesuaikan kembali seperti itu Bapak Ibu ini. Jadi angka kreditnya nanti sesuai ya, bisa disesuaikan kembali karena kami nanti akan memberikan rekomendasi dapat diangkat itu atau tidak seperti untuk angka kreditnya nanti benar-benar instansi yang menghitung ya Bapak Ibu ya sesuai dengan ketentuan yang pasti harus sesuai dengan ketentuan begitu. Kemudian izin Mas Alif tadi dari yang mana ya Mas Alif ya? Pertanyaan yang Dari kedua. Kota M, Bu Inggar, Oh ya. terkait dengan jika telah lulus perpindahan. Iya, siap. Oh, setelah lulus perpindahan dari jenjang pertama, pangkat 3J dan belum dilakukan pengangkatan ke dalam JF. Kemudian 1 April 2020 mengusulkan pangkat 3D. Apakah bisa pengangkatan ke dalam JF setelah kenaikan? Begini, Bapak. Jadi ini kita perlu lihat dulu ya selama dia naiknya ke 3D ini masih belum diangkat dari JF PBJ, berarti dia boleh ya karena kan yang bersangkutan masih boleh reguler. Nah, kemudian apakah bisa pengangkatan ke dalam JF setelah kenaikan pangkat ke 3D gitu ya? Selama rekomendasinya itu masih masih berlaku, mohon maaf Bapak Ibu, berlaku itu boleh digunakan ya Bapak Ibu ya. Itu karena 3J ketika misalnya pertama 3D itu pun angka kredit juga 100 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sampai mana? Oh ya, baik Bapak Ibu. Terkait tadi ya syarat uji kom itu harus ada jabatan kosong. Nah, ini seharusnya tidak ya Bapak Ibu ya karena kami juga sudah menginfokan bahwa ada ketentuan dari Permenpan 1 bahwa boleh diberi kesempatan naik 1 jenjang di atasnya begitu Bapak Ibu ya ketika tidak ada formasi. Jadi peserta JFBJ yang mau mengikuti ujian penjajangan itu bisa mengikuti uji penjajangan tanpa melihat formasi Bapak Ibu seperti itu, tapi angka kreditnya harus terpenuhi begitu Bapak Ibu. Nah misalkan Bapak Ibu kemudian ketika saya sudah uji kom sudah lulus gitu ya tapi saya tidak naik jenjang tidak bisa naik jenjang karena tidak ada formasi, ini kita hitung perlu evaluasi lagi berarti formasi Bapak Ibu itu betul atau tidak, maksudnya memang butuh tambahan misalnya modal lagi atau tidak. Jika ternyata memang beban kerjanya itu membutuhkan modal gitu ya, itu berarti nanti bisa tadi ya rekomposisi lagi dan diajukan ke LKPP. Ada lagi ya Mas Alfi atau sudah ya Mas Alfi? Sudah Ibu, Sudah. untuk yang ada di room chat begitu. Yang terakhir untuk Pak Abdul tadi mohon untuk dapat di-share dokumen yang nomor 8 begitu. Nanti juga akan dibantu oleh Bu Inggar untuk share ataupun ketika nantinya belum di-share, Bapak dapat menghubungi pembina wilayahnya ya untuk dapat dimintakan dokumen tersebut. Dan satu pertanyaan penutup ya Bu Inggar, ini dari Bapak Fajar mungkin dapat disampaikan Bapak. Ini tadi karena kepencet ini tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin saya lebih ke sharing untuk yang pengganti portofolio yang berupa sertifikat PPK tipe C itu. Nah ini di tempat kami juga ada sih beberapa rekan itu yang sudah lulus kompetensi PPK yang tipe C itu melalui metode yang MOCC itu. Nah kalau setahu saya nih mohon dikoreksi juga, itu berlaku untuk sebagai pengganti portofolio saja gitu. Artinya tidak terkait dengan wawancara tetap sepertinya seperti itu kalau saya lihat gitu. Artinya dia tidak wajib lagi untuk memenuhi portofolio indikator kompetensi yang dipersyaratkan. Jadinya cukup dengan 1 upload
sertifikat itu aja sudah sebagai pengganti portofolio seperti itu. Tuh. Kemudian kaitannya dengan ini kebetulan menyangkut saya. Kaitannya saya ini kan sudah kesempatan kedua ikut Hukom melalui SI perpindahan ini. Nah, aturannya apakah masih seperti dulu? Artinya kesempatan itu hanya 2 kali, setelah itu harus bersurat baru lagi seperti itu. Tapi kaitannya dengan persetujuan Menpannya sebenarnya sampai dengan saat ini untuk kuota yang madya itu juga belum terisi gitu loh dengan surat penetapan Menpan yang lama seperti itu. Nah, itu seperti apa? Apakah harus dengan surat penetapan yang baru? Mengingat sekarang ini kan kuotanya sudah bertambah nih di tempat kami gitu loh. Yang semula 1 jadi 3 gitu misalnya madyanya. Nah, apakah saya harus kalau misalnya nanti ngulang lagi itu harus pakai penetapan yang baru atau pakai yang lama lagi tapi surat permohonannya baru seperti itu? Terima kasih. Oke, baik Pak, izin. Jadi betul ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan, betul Pak, PPKTPC ini bisa menggantikan portofolionya tapi tetap wawancara. Tadi kan disampaikan Bapak itu apa sih, kalau begitu apa yang bisa menggantikan wawancara, yaitu untuk PPK tipe B Bapak, karena memang dia menggunakan uji kom ya. Nah kemudian untuk misalkan begitu ya Pak, jangan ya Pak ya, semoga lulus ya Pak ya. Nanti masih sama Pak, menggunakan surat usulan ulang kembali. Nah kemudian yang Bapak miliki sebelumnya itu persetujuan atau penetapan Pak? Jika misalnya sudah persetujuan itu masih bisa digunakan kembali selama tidak lebih dari tidak lebih dari informasi yang dimiliki gitu Pak. Seperti itu. Tapi kalau itu adalah penetapan Menpan maka tidak bisa Pak. Gitu. Tapi kalau persetujuan bisa digunakan terlebih dahulu untuk pengajuan. Menjawab itu, jadi yang terdahulu itu lengkap, persetujuannya ada, penetapannya ada. Tapi kalau yang baru ini, baru ada rekom LKPP gitu loh, belum ada persetujuan dan penetapannya gitu Bu. Terima kasih. Baik Pak, jadi boleh ya Pak ya menggunakan persetujuan yang lama selama tidak melebihi kuota yang rekom yang baru, seperti itu Pak. Ya, baik siap Bu Inggar, terima kasih banyak atas jawabannya dan juga terima kasih Bapak Fajar atas pertanyaan dan juga diskusinya begitu. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu dikarenakan keterbatasan waktu pada forum diskusi orkestra pagi hingga siang hari ini saya izin untuk cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita bertemu lagi pada kondisi yang semoga selalu sehat dan juga berbahagia Bapak Ibu udah orkestra selanjutnya begitu. Dan saya izin menyampaikan apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang luput atau Bapak Ibu mungkin nantinya pada saat berjalannya waktu baru teringat begitu ada pertanyaan lain dapat disampaikan oleh pembina wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu kami akan bantu melalui pembina wilayah pada masing-masing provinsi, kota, kabupaten maupun kementerian lembaga gitu. Dan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga semangatnya Bapak Ibu pada pagi hingga siang hari ini yang masih terjaga dengan baik. Kurang lebihnya saya izin mohon maaf dan juga terima kasih Bu Inggar sudah memberikan banyak sekali materi dan juga sharing pada pagi hingga siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.